Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1548. Sekte Pedang Frost Utara. Suasana di ruang diskusi itu suram dan membosankan. Berita yang terjadi di mana-mana di langit telah dikirim kembali, menyebabkan gempa besar. Kepala Sekolah Sekte Pedang Frost Beijing, Fu Yanzhen, segera memanggil tokoh-tokoh besar sekte tersebut dan mulai mendiskusikan tindakan pencegahan. Menghadapi ancaman Raja Abadi, orang-orang besar itu semua panik, seperti duduk di peniti, dan mereka tidak dapat mendiskusikan tindakan pencegahan yang baik saat ini. Hal ini membuat Fu Yanzhen mengerutkan kening dan terlihat murung. Semua orang terkejut. Mata Fu Yanzhen berkedip, dan berkata, bagaimana kamu bisa melihatnya? Kedua, utusan agama Taiking pernah berkata bahwa penguasa tidak menginjakkan kaki di negeri dongeng, tetapi dia memiliki kekuatan luar biasa melawan langit, dan dia diduga mampu melawan karakter negeri dongeng. Dan Suyi ini, baru saja 2 kali mengusir penatua tertinggi Danau Sancang. Akhirnya, dan yang paling penting, terjadi bencana di tempat menjulangnya Gunung Bailu. Saat itu, sekelompok makhluk abadi dan abadi di alam semesta mati secara tragis. Menurut agama Taiking itu dikatakan bahwa malapetaka itu disebabkan oleh penguasa. Dan di Tianding Dojo hari ini, karena Suyi itu, sekelompok orang tua negeri dongeng di sekte kami meninggal secara tragis. Kata-kata itu membuat semua orang merasa naik turun, tidak bisa tenang. Bahwa Suyi dicurigai sebagai ascender yang dicari oleh sekte Taiking. Penemuan ini mengejutkan semua orang, tetapi setelah memikirkannya, saya menemukan bahwa banyak detail yang sangat konsisten. Kepala sekolah, jika kita melaporkan berita ini ke sekte Taiking, itu tidak hanya balas dendam, tetapi juga pencapaian yang luar biasa. Ada yang mau bilang, ini telah menyentuh hati banyak orang. Tapi Fu Yanzhen berkata dengan tegas, jika kamu benar-benar melakukan ini, maka kamu akan bunuh diri. Bahkan wanita misterius yang abadi, yang dengan hormat menyebut Suyi sebagai dewasa, memuja seperti dewa, dan tampaknya merupakan eksistensi yang transenden, bagaimana kita bisa tersinggung? Berbicara, dia mengambil napas dalam-dalam dan berkata dengan sungguh-sungguh, setiap raja abadi memiliki kekuatan dan koneksi yang tidak terduga di belakangnya, dan tampaknya ada seperti ini. Sekte Pedang Frost Utara telah mengundurkan diri. Semua orang bergidik dan tampak tidak yakin. Pada saat ini, suara manis dan lembut tiba-tiba terdengar di luar aula. Orang pintar, semua orang terkejut, dan ekspresi mereka berubah. Siapa? Mereka melihat ke atas, tetapi tidak melihat apa-apa, tidak merasakan apa-apa. Tapi suara yang jernih dan manis itu terdengar lagi. Kamu beruntung, jika tidak, Sekte Pedang Frost Utara hari ini akan diratakan dengan tanah. Lakukan sendiri. Suara itu bergema di aula. Fu Yanzhen dan yang lainnya berkeringat dingin. Anda tidak perlu memikirkan mereka untuk mengetahui bahwa pemilik suara itu pastilah peri wanita misterius. Dengan kata lain, jika mereka hanya membuat keputusan untuk mengambil kredit untuk Sekte Taiking, kemungkinan besar mereka akan dibunuh jika mereka tidak menanggapi. Selain itu, Sekte Pedang Frost Utara akan dihancurkan. Fu Yanzhen berdiri, membungkuk dan memberi hormat di luar aula dengan ekspresi serius. Senior, jangan khawatir, aku, Fu Yan, benar-benar bersumpah pada Daoxin bahwa Sekte Pedang Frost Utara tidak akan pernah berani melakukan hal-hal yang membawa kehancuran mereka sendiri. Lama tidak ada jawaban. Tidak diragukan lagi, peri wanita misterius telah pergi. Ini membuat Fu Yanzhen dan yang lainnya merasa seperti sedang mengejar bencana. Siapa sangka barusan, jika mereka punya pikiran buruk, mereka akan mengalami bencana pemusnahan. Xiao Ruizai, di kuil. Ali, bagaimana menurutmu? Su Yi bertanya sambil tersenyum. Ali berkata tidak percaya, Saudara Su, apakah Anda bermaksud membiarkan saya menyembah Dewa Abadi itu sebagai guru saya? Su Yi menggelengkan kepalanya dan berkata, dia hanya bertanggung jawab untuk menjagamu dan mengajarimu untuk berlatih. Sedangkan untuk magang, tidak harus. Di satu sisi, setelah King Wei kembali, dia berdiri di sana dengan cantik, anggun, dan cantik. Mendengar kata-kata itu, dia dengan cepat berkata, apa yang dikatakan Tuan itu sangat benar, dengan moralitas dan bakat generasi muda, jauh dari kompeten untuk ini, menguasai. Ali memanggil Su Yi, kakak Su. Dia malu dan tidak tahu harus memanggil apa gadis remaja seperti Ali. Su Yi menyesap anggur dan berkata, di depanmu, dia adalah seorang junior. Di masa depan, kamu bisa memanggilnya dengan nama depannya saja. Ya, King Wei mengangguk, lalu menatap Ali dengan senyum lembut, dan berkata, di masa depan, Ali bisa memanggilku saudara perempuanku. Kebingungan generasi dalam dunia praktik terbukti. Secara umum, setiap orang membayar dengan caranya sendiri, dan hanya dalam beberapa kasus dengan spesifikasi yang ketat, mereka akan diberi peringkat berdasarkan senioritas.
Kakak, Ali tercengang. Mata Aning rumit, dan seluruh orang menjadi sangat terkendali. Aning, bagaimana denganmu? Su Yi bertanya. Aning bingung, dan tanpa sadar berkata, aku benar-benar bisa mengikuti senior ini untuk berlatih. Mata Qing Wei yang menawan dan gesit berkedip, dan dia berkata dengan senyum lembut, senior apa yang bukan senior, di masa depan, kamu dan Ali bisa memanggilku kakak. Emosi Aning bergejolak, dan dia tiba-tiba merasa bahwa takdirnya diam-diam mengalami perubahan yang mengguncang bumi pada hari ini. Dan semua ini, dari satu orang. Diam-diam, Aning memandang Su Yi yang sedang berbaring di kursi rotan, dan ekspresinya penuh rasa terima kasih. Mengapa Su Yi peduli tentang ini? Qing Wei secara pribadi mengatur akomodasi untuk Aning dan Ali, dan menginstruksikan pelayan untuk menyiapkan semua jenis makanan ringan dan makanan lezat untuk para suster, yang sangat teliti. Setelah itu, Qing Wei mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Ali, menurutmu Su Yi itu orang seperti apa? Tanpa orang lain, Aning mau tidak mau bertanya dengan suara rendah. Saya tidak tahu. Ali menggelengkan kepalanya. Segera, dia berkata dengan serius, kakak, aku akan berlatih keras. Aku harus membuat namaku bergema di negeri dongeng, dan menggunakan hidupku untuk membalas kebaikan kakak Su. Mata Dan Feng yang jernih dari gadis itu penuh dengan tekad. Aning tercengang, dan tiba-tiba menyadari bahwa adiknya sepertinya telah berubah. Tuan Kaisar, pasti setelah kejadian hari ini, Sekte Taking dan beberapa kekuatan abadi lainnya mungkin akan menebak identitasmu. Qing Wei memegang kendi halus dan lembut, membungkuk sedikit, dan menuangkan segelas anggur untuk Su Yi. Mereka hanya paling tahu nama saya. Su Yi menggelengkan kepalanya sedikit, mengambil gelas anggur dan meminumnya. Selama proses ini, matanya mau tidak mau melirik tempat Qing Wei yang bangga dan tegak, dan dia merasa sedikit aneh. Kegembiraan berlengan merah dan wewangian mungkin mirip dengan kesenangan wanita cantik menuangkan anggur. Sejauh mata memandang, pemandangannya sangat bagus. Qing Wei membungkuk, menuangkan segelas anggur lagi untuk Su Yi, dan berkata sambil tersenyum, itu benar, dengan cara Tuan Kaisar, kamu tidak perlu peduli tentang ini sama sekali. Setelah jeda, dia berkata, jika mereka benar-benar berani, mereka bisa datang ke Xiao Ruishai. Generasi muda harus melihat kekuatan apa yang sebenarnya tidak menghormati Kaisar. Taipuritanisme adalah kekuatan raksasa yang terkenal di seluruh negeri dongeng. Hanya sedikit yang bisa membandingkannya. Namun, Xiao Ruishai bukan seorang vegetarian. Su Yi sedikit mengangguk dan berkata, jika dapat diketahui, kekuatan mana di alam abadi yang saat ini sedang mengincarku, tentu saja itu yang terbaik. Qing Wei berkata dengan serius, generasi muda pasti akan memperlakukannya sebagai prioritas utama, dan kami akan menyelidikinya sesegera mungkin. Selanjutnya, keduanya mengobrol sebentar. Tidak seperti Qi Fufeng, sebagai kepala dari 12 Little Rui Zais di Jingsu, Qing Wei tahu lebih banyak tentang situasi saat ini di dunia peri. Singkatnya, dunia abadi hari ini, setelah bencana panjang era kejatuhan abadi, memang benar-benar berbeda dari masa lalu. Alasannya sangat sederhana, era meteorit abadi telah berakhir, dan kekuatan aturan sutian di dunia abadi pulih dengan cepat. Kekuatan besar keabadian bermunculan seperti jamur setelah hujan, dan tradisi Tao kuno yang bertahan dari zaman keabadian telah muncul satu demi satu. Untuk sementara waktu, itu menyebabkan kekacauan di dunia dan kekacauan di dunia. Bagi praktisi di dunia, ini adalah dunia emas. Ini juga dunia yang kacau balau dan berdarah. Selain itu, setelah keheningan abadi, di luar 9 gerbang utama negeri dongeng, iblis alien ingin sekali bergerak, dan banyak orang memperkirakan bahwa suatu hari, pertempuran dewa dan iblis akan pecah lagi. Yang disebut pertempuran abadi dan iblis bukanlah pertempuran Taoisme, tetapi perang antara makhluk abadi dan iblis eksotis. Pada tahun-tahun sebelum era air terjun abadi, ada lebih dari satu pertempuran antara dewa dan iblis. Pada saat yang paling serius, pasukan iblis asing sepenuhnya merebut 9 gerbang utama, memicu badai berdarah paling tragis dalam sejarah negeri dongeng. Pada saat itu, seluruh negeri dongeng hampir diserbu oleh alien iblis. Aku tidak menyangka bahwa setelah selang waktu, anak iblis dari ras iblis asing kembali gelisah. Su Yi menggosok alisnya. Ketika Wang Ye masih remaja, ia tumbuh di hari ke-6, bertempur di medan perang, membunuh musuh tanpa menghitung. Sampai dia menginjakkan kaki di puncak Immortal Dao, dia secara pribadi telah membunuh banyak kaisar iblis asing. Pada saat itu, ada Wang Ye yang duduk di negeri dongeng, di luar Nine Heavens Pass, itu damai, dan kekuatan iblis asing tidak berani muncul. Saat ini, alien iblis tidak bertindak gegabah, hanya ada beberapa tanda, dan itu bukan bencana. Qing Wei berkata dengan lembut, hal yang paling mengkhawatirkan adalah setelah berakhirnya era kejatuhan abadi, banyak perubahan tak terduga telah terjadi di dunia. Variabel terbesar adalah bahwa kehendak para dewa menyusup ke negeri dongeng. Junior menghabiskan banyak usaha belum lama ini dan mempelajari sebuah rahasia. Dikatakan bahwa di tahun-tahun mendatang, para dewa legendaris kemungkinan besar akan membuka jalan ke negeri dongeng dan datang ke dunia. Mata Su Yi sedikit menyipit. Dewa?
Akankah suatu hari datang ke negeri dongeng? My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1549. Mendengar desas-desus seperti itu, Su Yi tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Dunia abadi hari ini hanya menjadi sepotong lemak. Iblis eksotis ingin menggigit. Para dewa juga mengeluarkan air liur. Tiba-tiba, Su Yi bertanya, kehendak para dewa sedang menyusup ke dunia peri. Apakah kamu berbicara tentang para dewa yang melayani para dewa? Para dewa terikat oleh aturan ketertiban dan tidak dapat datang ke dunia, tetapi mereka dapat mengirim utusan untuk melayani mereka. Misalnya, penjahit yang bekerja untuk Dewa Diam Kegelapan. Yunji Immortal Mansion untuk para nelayan. Penjahit adalah dewa. Yunji Immortal Mansion adalah kekuatan kuno yang melayani para nelayan. King Wei berkata, tepatnya, di dunia abadi saat ini, di belakang beberapa kekuatan kultivasi yang baru muncul, tampaknya ada dewa tertentu yang berdiri di sana. Omong-omong, dia ragu-ragu sebentar, lalu berkata, jangan sembunyikan dari Kaisar. Setelah beberapa saat, generasi muda akan berpartisipasi dalam pertemuan Dharma yang terkait dengan Tuhan. Su Yi berkata dengan penuh minat, mari kita dengarkan. King Wei berpikir sejenak, lalu berkata, pertemuan Dharma ini diselenggarakan oleh Sekte Wanling, dan salah satu imam kepala Sekte Wanling akan datang sendiri, dan pengumuman pun datang, dari kehendak Tuhan. Menurut dia, Wanling Jiao adalah kekuatan misterius yang bangkit setelah zaman keabadian, dan pemimpinnya adalah Raja Iblis yang tak terduga. Dalam agama Wanling, siapapun yang dapat memegang jabatan imam memiliki kekuatan peri. Dan kali ini, konferensi Fa yang diadakan oleh Sekte Wanling mengundang sekelompok guru iblis di Jingzhou untuk berpartisipasi. Ada roh abadi yang sangat kuat, dan ada juga makhluk abadi iblis seperti King Wei. Agama semua jiwa ini mungkin tidak dikenal di dunia, dan hanya sedikit orang yang pernah mendengarnya, tetapi latar belakang dan kekuatan-kekuatan misterius ini sangat kuat. King Wei berkata, dikatakan bahwa dalam agama Wanling, ada lebih dari 10 master di tingkat peri, dan kekuatan mereka kini telah menyebar ke sebagian besar negeri dongeng. Dalam puluhan ribu tahun sejak akhir era kejatuhan abadi, Sekte Wanling telah merekrut sejumlah besar Master Iblis, dan tidak ada yang bisa mengatakan dengan jelas seberapa kuat Sekte Wanling saat ini. Satu-satunya kepastian adalah bahwa sekitar 8.000 tahun yang lalu, seorang tokoh iblis terbunuh karena dia menolak untuk bergabung dengan agama Wanling. Mendengar ini, Su Yi memandang wajah King Wei yang cantik dan lembut, dan berkata sambil berpikir, kamu berjanji untuk berpartisipasi dalam puja yang diadakan oleh Sekte semua jiwa ini. Apakah ini juga pilihan terakhir? King Wei menggelengkan kepalanya dan berkata, ada Xiao Ruishai yang berdiri di belakang junior, dan Sekte Wanling tidak berani mengacaukannya, tapi, berpartisipasi dalam pertemuan Dharma kali ini. Su Yi berkata, apa maksudmu? Mata King Wei aneh, dan dia berkata, karakter anak suci bernama, Chongqi, dari Wanling Religion selalu ingin menjadi pendamping Tao dengan junior, yang itu. Segera, dia menggosok alisnya, tampak tak berdaya, dan berkata, meskipun Chongqi adalah peri abadi kecil, statusnya dalam agama Wanling sangat terpisah. Imam kepala di tingkat raja akan memberikan 3 poin kepada orang ini. Su Yi terkejut dan tidak bisa menahan tawa. Seorang peri di dunia maya, mengandalkan identitas orang suci, tetapi ingin menjadi mitra Tao dengan peri seperti King Wei, keberanian dan nafsu makan ini tidak biasa. Setelah berpikir sejenak, Su Yi berkata, mungkinkah orang ini bermaksud menggertak orang lain dan memaksamu untuk setuju? King Wei berbisik, ada kemungkinan seperti itu, bukan kebetulan, di puja yang diadakan oleh agama Wanling, Chongqi akan membicarakan ini lagi. Dia menghela nafas dan berkata, saya telah menolak berkali-kali, tetapi unicorn yang berat ini jelas tidak mati, jika saya tidak ingin merobek wajah saya dengan Sekte Wanling, saya akan membunuh bajingan pengecut ini. Berbicara, ada rasa dingin di kedalaman matanya yang indah dan menawan. Tidak diragukan lagi, King Wei sangat bosan dan ditolak oleh putra suci Sekte Wanling bernama Zongqi ini. Su Yi berkata dengan bingung, dengan latar belakang dan kekuatan Xiao Ruishai, kamu tidak peduli jika kamu menyinggung Wanling Jiao. King Wei menggelengkan kepalanya dan berkata dengan nada sedih, Tuan Dijun tidak tahu apa-apa, tetapi Xiao Ruishai hari ini jauh lebih rendah daripada sebelum era Xianyun. Alasannya adalah Lord Rui Yaodi telah menghilang, dan sejauh ini tidak ada berita. Raja Abadi Liu Yun, yang bertanggung jawab atas situasi keseluruhan hari ini, mulai mundur 3.000 tahun yang lalu. Itu hanya dapat dianggap sebagai sepotong pasir lepas, yang saling bertarung. Selama mundurnya Raja Abadi Liu Yun, generasi muda tidak ingin menimbulkan masalah, agar tidak membuat musuh besar bagi Xiao Ruishai, jadi dia telah bersabar dalam berurusan dengan Chongqi dan melakukannya tidak sepenuhnya merobek wajahnya. Su Yi mengerti. Singkatnya, Xiao Ruishai saat ini tidak memiliki pemimpin. Sebagai kepala dari 12 Little Ruishais di Jingzhou, King Wei memiliki keraguan tentang agama Wanling, yang dapat dimengerti. Namun, pengertian adalah pengertian. Su Yi tidak setuju dengan pendekatan King Wei. Cara yang benar adalah, pukul 1 pukulan untuk menghindari 100 pukulan. Setelah berpikir sejenak,
Su Yi bertanya, kalau begitu, tahukah Anda, apa kehendak para dewa yang akan diumumkan kali ini ketika agama Wanling mengadakan puja seperti itu? Qing Wei berkata, saya tidak tahu, tetapi beberapa waktu yang lalu, saya mendengar bahwa Chongqi mengatakan bahwa kehendak para dewa tampaknya terkait dengan menemukan seseorang. Su Yi mengangkat alisnya sedikit dan berkata, di mana lokasinya dan kapan akan diadakan? Qing Wei berkata, 10 hari kemudian, Pasar Naga Hitam. Pasar Naga Hitam. Su Yi tidak bisa tidak terkejut, pasar gelap ini masih ada. Pasar Naga Hitam, pasar gelap terkenal di dunia peri. Pemilik pasar gelap adalah naga hitam darah murni yang sebenarnya. Dikenal sebagai Tuan Naga Hitam. Di pasar Naga Hitam, Anda tidak hanya dapat membeli harta langka yang sulit dilihat di dunia, tetapi juga berita yang dianggap rahasia oleh dunia luar. Selain itu, banyak juga orang garang yang menganggap pasar Naga Hitam sebagai tempat menjual barang curiannya setelah membunuh orang dan mencuri harta karun. Pasar Naga Hitam sudah ada jauh sebelum era Xianyun, dan bersama dengan Zhen Longfang dan Beidou Xiancheng, mereka dikenal sebagai 3 pasar gelap utama di negeri dongeng. Secara umum, tempat paling populer bagi para pembudidaya iblis di dunia adalah pasar Naga Hitam. Tentu saja, bukan sembarang orang abadi yang memenuhi syarat untuk pergi ke pasar Naga Hitam. Qing Wei berkata, melaporkan kepada Lord Dijun, pasar Naga Hitam masih ada, tetapi dikatakan bahwa penguasa di balik pasar Naga Hitam bukan lagi Heilong Daojun yang dikenal karena ketamakannya akan uang. Su Yi berpikir sejenak dan berkata, jika saatnya tiba, aku akan menemanimu jalan-jalan. Dia masih memiliki banyak harta yang tidak terpakai, dan dia dapat mengambil kesempatan ini untuk menjual semuanya. Selain itu, ada banyak harta karun aneh di pasar Naga Hitam, yang tidak terlihat di dunia luar. Su Yi juga ingin mengambil kesempatan ini untuk mengumpulkan beberapa ramuan dan ramuan ajaib. Yang terpenting di Black Dragon Market, ada Trial Heaven Grotto, Refining Rod Stella Forest, dan Longhua Pond, yang jarang terlihat di luar. Inilah yang membuat Su Yi paling bersemangat. Qing Wei menunjukkan ekspresi terkejut dan berkata, merupakan suatu kehormatan bagi generasi muda untuk memiliki Tuan Kaisar menemani saya. Dia menepuk dadanya dengan ringan, lega, dan terlihat santai. Tapi tindakan yang tidak disengaja ini membuat mata Su Yi sedikit berkedip, dan dia menyadari apa artinya menjadi luar biasa. Menghentikan pikirannya, Su Yi berkata, ketika saatnya tiba, mari kita pergi ke pasar Naga Hitam sebelumnya. Bagus. Qing Wei setuju tanpa ragu-ragu. Mata yang menawan dan indah berbinar dan penuh kegembiraan. Qing Wei berkata, serahkan saja beberapa hal kecil kepada generasi muda. Su Yi mengangguk dan berjalan keluar aula. Kemana Kaisar pergi? Qing Wei tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, apakah kamu membutuhkan seorang junior untuk menemanimu? Tidak perlu. Su Yi tidak menoleh. Sehari sebelum kemarin, dia menyerahkan resep pil dao abadi ke Tian Yulu untuk dilelang. Malam ini, pelelangan akan dimulai. Meskipun Su Yi tidak lagi membutuhkan ramuan itu, tetapi karena mereka telah dilelang, dia tidak akan mengingkari janjinya. Mengucapkan kata-kata harus dipraktikkan, yang selalu menjadi prinsip yang dipegang Su Yi. Larut malam, Tian Yuelo. Ketika Su Yi tiba, pelelangan telah berakhir. Rekan Taois, sejujurnya, lelang malam ini hanya bisa digambarkan sebagai suram. Pria tua berbaju abu-abu yang telah menerima Su Yi, menyapa Su Yi di aula pribadi dengan senyum masam. Di Tian Yulu, lelaki tua berjubah abu-abu itu disebut Tuan Chu, dan dia adalah ahli alkimia terkemuka di Tianding Xiancheng. Setelah Su Yi duduk, dia bertanya, jadi, pil Immortal Dao itu tidak dikirim. Bagus. Master Chu menghela nafas, hanya saja ada bencana di Tianding Dojo hari ini, dan 7 kekuatan abadi yang telah berjanji untuk berpartisipasi dalam pelelangan, serta beberapa tokoh besar lainnya, tidak hadir. Sedemikian rupa sehingga lelang malam ini hampir berakhir. Su Yi ternyata dipengaruhi oleh klub peri bintang 7. Namun, Su Yi tidak kecewa, dia tidak kekurangan ramuan, dan akan segera pergi. Sekelompok orang besar tiba-tiba memasuki aula. Salah satu pria parubaya berjubah ungu mengepalkan tinjunya dan berkata, rekan Taois, saya, Tian Yulu, ingin membeli pil Tao abadi ini. Berbicara, dia mengeluarkan tas penyimpanan, di antara mereka, ada 18 obat abadi dan 10.000 batu abadi, terimalah dengan senyuman. Su Yi tidak menerimanya, dia berkata dengan setengah tersenyum, begitu saja. Tuan Chu juga tertegun sejenak, ekspresinya menjadi tidak nyaman, dan dia batuk kering, saudara Li, harga seperti itu. Zipao setengah baya melambaikan tangannya untuk menyela dan berkata sambil tersenyum, selain harga, cara membeli dan menjual juga harus tulus. Saat ini, ramuan dan obat mujarab ini adalah ketulusan Tian Yulu kita. Setelah jeda, dia memandang Su Yi, saya juga berharap rekan-rekan Taois dapat menghargai ketulusan penantian saya dan memenuhi Tian Yulu saya. Kata, ketulusan, ditekankan. Selama Anda tidak bodoh, Anda dapat menyadari bahwa apa yang disebut ketulusan ini memiliki rasa paksaan dan ancaman.
My Novel, Supreme Sword God Chapter 1550. Su Yi tertawa. Dia secara alami juga melihat bahwa jubah ungu setengah baya ini jelas ingin membeli dan menjual dengan paksa, dengan imbalan resep pil abadi yang berharga dan langka dengan harga termurah. Keikhlasan ini jauh dari cukup. Su Yi berkata dengan tenang. Tidak cukup. Mata pria parubaya berjubah ungu itu berkedip, dan dia tersenyum dan berkata, kalau begitu 9 obat abadi dan 5.000 batu abadi. Ini jalannya, baik. Sebelumnya ada 18 herbal dan 10.000 batu peri. Dalam sekejap mata, itu terpotong menjadi 2. Namun, Zippo setengah baya juga mengatakannya dengan percaya diri dan tersenyum. Wajah Master Chu tenggelam, tepat ketika dia akan mengatakan sesuatu, dia dihentikan oleh seorang pria besar dan menariknya ke kejauhan untuk mencegahnya ikut campur. Hal ini membuat Master Chu marah dan berteriak, jika kamu melakukan ini, kamu menghancurkan papan nama Tianyulu. Su Yi berdiri di sana dengan tenang dan berkata, tidak cukup. Jubah ungu setengah baya mengerutkan kening. Tiba-tiba, suasana di aula menjadi sunyi. Orang-orang besar yang hadir mau tidak mau menunjukkan rasa kasihan. Seseorang berkata dengan dingin, anak muda, semua orang tidak bersalah dan bersalah. Kamu harus menimbang, apakah itu pil yang lebih penting, atau nyawa yang lebih penting. Manusia lain berkata, jika Anda berubah menjadi orang lain, Anda tidak akan seperti kami, dan Anda bersedia memberikan imbalan sebagai ganti dan fang. Pria parubaya berjubah ungu tersenyum dan berkata tanpa senyum, lupakan saja, untuk menunjukkan ketulusan, itu 1 obat abadi, 1000 batu abadi. Petik 2. Tiba-tiba, potong lebih dari setengahnya. Jika saya jadi orang lain, saya pasti panik dalam situasi seperti ini. Tapi Su Yi tidak bisa menahan senyum dan berkata, saya dapat melihat bahwa Anda masih tidak tahu apa yang terjadi di Seven Star Fiery Fair. Untuk menunjukkan ketulusan, saya juga menyarankan Anda mengatakan, orang mati untuk kekayaan, burung mati untuk makanan. Setelah itu, dia berbalik dan berjalan keluar aula. Semua orang tercengang. Mereka tidak menyangka bahwa pada saat ini, pemuda ini masih begitu percaya diri. Anak-anak muda, jangan sabar, dan lihat apakah kursi ini cukup tulus. Di pintu masuk aula utama, tiba-tiba muncul sesosok kurus, mengenakan jubah, mengenakan mahkota, dengan wajah tua, dan seluruh tubuh dipenuhi dengan tekanan abadi. Seorang peri. Melihat orang ini, Master Chu berseru, Penatua Zuofu. Apakah Anda ingin melakukan hal yang sama? Inilah salah satu master di balik Tianyulu. Peri di alam semesta yang mahir dalam dan Dao. Pada saat yang sama, Zuofu juga berperan sebagai diakon di Liga dan Dao di peri dunia. Aliansi Alkimia, yang dikenal sebagai tanah suci alkemis di dunia abadi, semua karakter yang memenuhi syarat untuk masuk ke aliansi alkimia adalah master alkimia kelas 1 dunia. Zuofu langsung mengabaikan Master Chu dan menjentikkan jarinya. Batu peri berguling ke tanah di depan Su Yi. Inilah ketulusan kursi ini. Zuofu mengangkat dagunya sedikit, dan berkata dengan acuh tak acuh, jika kamu tertarik, semua orang akan senang. Jika tidak, itu adalah batu abadi, dan kamu tidak akan bisa membawanya. Langkah ini penuh dengan penghinaan. Semua orang terlihat aneh dan tidak bisa menahan tawa. Pemuda berjubah ungu menghela nafas, mengapa repot-repot, 18 herbal dan 10.000 batu abadi begitu kaya, tetapi Anda serakah dan menolak untuk melihatnya. Ambil saja. Su Yi menatap batu abadi di bawah kakinya, dan menghela nafas, ini semua salahku, aku tidak menyangka kalian orang-orang di Tianyuelo menjadi begitu bodoh. Singkatnya, wajah semua orang menjadi muram, siapa yang tidak bisa melihat bahwa pada saat ini, menghadapi makhluk abadi seperti Zuofu, Su Yiyu berencana untuk mati. Tiba-tiba terdengar suara tergesa-gesa, Tuan, berita telah keluar. Pembantaian di Fiery Fair bintang 7 disebabkan oleh. Dengan suara itu, seorang pelayan tua bergegas ke aula. Tapi ketika dia melihat Su Yi, suara pelayan tua itu tiba-tiba berhenti. Matanya tiba-tiba melebar, dan dia berkata dengan suara yang hilang, kamu. Bisakah kamu? Oh, dia jatuh ke tanah ketakutan, gemetar di sekujur tubuhnya. Semua orang tercengang dan menyadari ada yang tidak beres. Pada saat ini, Su Yi meraih tangannya, dan batu abadi di tanah jatuh ke telapak tangannya, berkata pada dirinya sendiri, sudah berakhir. Suara itu masih bergema, dia melangkah maju dan meletakkan telapak tangan di dahi Zuofu. Klik, batu abadi tertanam dalam di alis Zuofu, dengan darah yang mengalir. Dia melebarkan matanya dan terlihat bingung. Kemudian, dia berbaring diam di tanah, seluruh tubuhnya kehabisan vitalitas. Semua orang tercengang dan terpana. Zuofu adalah peri di alam semesta. Tidak dapat bereaksi, dan mudah dilenyapkan. Batu abadi, yang tertanam dalam di tengah alisnya, berlumuran darah, tampak begitu mempesona dan ironis. Su Yi bertepuk tangan dan melirik Zippo setengah baya dan yang lainnya, saya tidak pernah berpikir bahwa satu pil dapat menyebabkan bencana yang begitu tragis, saya benar-benar menyesal. Jubah ungu ketakutan pada usia dini, dan menggigil ketika dia mendengar kata-kata, baru saja akan mengatakan sesuatu. Saat Su Yi melambaikan lengan bajunya,
Hanya Tuan Chu dan pelayan tua yang berlutut di sana, pucat ketakutan dan gemetar. Su Yi tersenyum dan pergi. Sampai setengah suara, pelayan tua itu mengeluarkan suara napas yang cepat, dan keringat dingin turun seperti hujan. Master Chu mau tak mau melangkah maju dan berkata, apakah Anda baru saja mengenali orang itu? Mata pelayan tua itu penuh ketakutan, dan berkata, dia adalah Su Yi dari pameran peri bintang 7 hari ini, orang yang dihormati oleh Yang Abadi sebagai Tuan Keberadaan Misterius. Boom, Master Chu benar-benar tercengang. Itu dia. Jika mereka mengetahui semua ini sebelumnya, bagaimana Penatua Zuofu dan yang lainnya berani melakukan ini? Master Chu bergumam dan kehilangan jiwanya. Kasus berdarah yang disebabkan oleh Dan Fang telah berakhir. Bagi Su Yi, ini hanya sebuah episode, dan dia tidak memasukkannya ke dalam hati sama sekali. Setelah kembali ke Xiao Ruishai, dia memutuskan untuk mundur selama beberapa hari untuk sepenuhnya memperbaiki cedera di tubuhnya dan mengembalikan kultivasinya ke kondisi puncaknya. Tuan Dijun, ini adalah tempat tinggal generasi muda, dan dapat dianggap sebagai tempat paling damai di Xiao Ruishai. Saya ingin tahu apakah Anda puas. King Wei sudah mengatur tempat untuk Su Yi. Loteng yang tenang dan elegan, antik. Su Yi sedikit mengangguk, tidak buruk. Di sini, dia jelas merasakan ada roh peri murni di udara. Tidak diragukan lagi bahwa tempat ini ditutupi dengan formasi roh berkumpul, yang bermanfaat bagi budidaya manusia abadi. King Wei menundukkan kepalanya, menggigit bibir merahnya yang mengilap, dan berkata dengan suara seperti nyamuk, generasi muda telah menyiapkan air panas, jika Tuan Dijun tidak pikiran, junior bersedia untuk melayani di satu sisi dan mandi dan ganti untukmu. Su Yi, jika demikian, siapa yang tahan? Tidak perlu. Su Yi menolak. King Wei tidak tampak terkejut, matanya berbinar, dan dia berbisik, Kaisar harus istirahat lebih awal, jika kamu butuh sesuatu, katakan saja padaku, juniornya adalah siap kapan saja. Untuk melayani Kaisar. Berbicara, dia berbalik. Su Yi terdiam beberapa saat, menekan pistol tanpa jejak, dan menghela napas panjang. Sudah lama saya tidak melakukan perbaikan ganda. Menggelengkan kepalanya, dia mulai mandi, lalu duduk di tempat tidur dan mulai bermeditasi. Keesokan harinya, Ali datang untuk mengucapkan selamat tinggal, gadis itu sepertinya menyadari bahwa dia akan segera berpisah dengan Su Yi, jadi dia ingin menghabiskan lebih banyak waktu dengan Su Yi dalam waktu yang terbatas ini. Su Yi melihat pemikiran semacam ini, tersenyum dengan sadar, dan tidak keberatan. Ali sangat biasa-biasa saja, seperti rumput liar yang rendah hati di hutan belantara, tetapi memiliki karakter yang keras kepala dan ulet. Su Yi menantikan seberapa jauh seorang gadis kecil dengan latar belakang dan bakat yang biasa dapat melangkah di masa depan. Selain itu, Su Yi juga memiliki perasaan yang berbeda terhadap Ali. Ketika dia dalam kondisi terburuknya, dia bertemu dengan seorang gadis yang masih bisu. Meskipun dia berlumuran luka dan darah saat itu, gadis itu tidak sebaliknya, dia mengulurkan tangan membantu dan merawat dirinya sendiri dengan baik. Memang benar bahwa seorang gadis berasal dari latar belakang yang sederhana dan seperti rumput, dan kemampuan kultivasinya sangat biasa-biasa saja, tapi lalu bagaimana? Dengan dia, Su Yi, di masa depan, gadis itu akan seperti burung phoenix yang terlahir kembali dari abu, dan menangis di atas 9 langit. Dalam beberapa hari ke depan, Ali akan datang untuk mengucapkan selamat tinggal setiap pagi dan sore, menanyakan Su Yi tentang latihannya, dan membicarakan pemikirannya. Su Yi luar biasa sabar, bahkan lebih sungguh-sungguh dalam mengajarkan dan mewariskan ajarannya. Semua ini terlihat di mata King Wei, dan dia cukup tersentuh. Gadis pedesaan, rendah hati seperti rumput. Namun, orang-orang ini tampaknya berdiri di dua dunia, tetapi mereka rukun, dan tidak ada kerenggangan. Luar biasa. Hal itu pun membuat King Wei sadar bahwa gadis Ali memiliki posisi yang tak tergantikan di hati Kaisar. Itu membuatnya cemburu. 7 hari berlalu, Su Yi benar-benar pulih dari kultivasinya. Dan, setelah pelatihan yang hampir dibangun kembali dari kehancuran ini, Taoismenya sebenarnya lebih kuat dan lebih kuat dari sebelumnya. Bao Jianfeng telah diasah, meskipun pengalaman ini membuat saya hampir pingsan, tetapi itu juga membuat basis kultivasi saya semakin penting. Patung dan Nirvana, Su Yi bergumam dalam hatinya. Dia mendapatkan kembali kendali atas kekuatannya di puncak, tetapi dia tidak sedih atau bahagia, atau terkejut. Ada yang hanya semacam ketenangan seperti air. Air yang tenang mengalir dalam-dalam. Senja sangat dalam dan matahari terbenam bersinar seperti api. Nona, sudah waktunya aku pergi. Su Yi berbicara dengan hangat. Meski tahu mereka akan berpisah, namun saat harus berpisah, Ali masih sedikit tidak nyaman, matanya merah, dan matanya berkaca-kaca. Gadis itu menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan serius, Saudara Su, Anda pernah mengatakan kepada saya bahwa Anda harus melihat pemandangan, dan untuk para beku saya, selama itu bukan hidup dan mati meninggalkan tidak layak merasa sedih. Berbicara, gadis itu menyunggingkan senyum di wajahnya yang sedikit lembut dan berkata, Saudara Su, hati-hati, saya akan ingat betul apa yang Anda katakan,
dan mencoba berlatih di jalan. Suyi tersenyum dan mengusap kepala gadis kecil itu. Aku menunggu namamu bergema di langit. Setelah itu, letakkan tangannya di punggung dan berbalik. Cahaya matahari terbenam terpantul pada sosoknya yang tinggi, menarik punggung panjang ke tanah. Ali melambaikan tangannya dengan penuh semangat. Tidak jauh, An Ning sedang menonton dengan tenang. Pada hari itu, Suyi dan Qing Wei berangkat ke pasar naga hitam. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1551. Pasar Naga Hitam, salah satu dari 3 pasar gelap utama di negeri dongeng. Menurut rumor, pasar ini terletak di dunia kecil yang independen dari dunia peri. Ada 2 cara untuk masuk. Pertama, itu dibawa oleh seorang lelaki tua yang pernah ke pasar naga hitam. Pertama, dengan membeli token naga hitam melalui cara rahasia, Anda dapat menemukan simpul luar angkasa yang menuju ke pasar naga hitam. Suyi dan Qing Wei secara alami tidak membutuhkan ini. Baris demi baris bangunan kuno berjejer di sepanjang jalan panjang yang berkelok-kelok, tanpa ujung yang terlihat. Saat ini jalanan cukup ramai, pertokoan buka di mana-mana, dan banyak orang yang mendirikan warung. Tentu saja, ada juga orang dengan basis kultivasi rendah, tetapi mereka ditemani oleh tetua yang kuat. Ada desas-desus bahwa jalan naga hitam ini dibangun di atas kerangka naga asli, saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Qing Wei berbisik, hanya memperlihatkan bibir kemerahan dan dagu seputih kristal. Memang benar, kerangka naga itu berasal dari kedalaman Laut Cina Timur di sisi Yingsu. Dulu, itu adalah situs Istana Naga Laut Cina Timur. Suyi berkata dengan santai, namun, Istana Naga di Laut Cina Timur telah lama menghilang ke dalam sungai panjang sejarah dan telah menjadi legenda. Seperti sebelumnya, dia mengenakan jubah hijau, dan dia tenang dan terbebas dari debu. Itu benar, Qing Wei terkejut. Lihatlah matahari berdarah di atas kepalamu. Suyi berkata, ini sebenarnya adalah harta karun, yang dimurnikan oleh mata naga asli, dan disebut bola naga di langit. Harta karun ini menggantung tinggi di atas pasar naga hitam. Begitu terjadi bencana yang mengancam stabilitas pasar naga hitam, harta itu akan ditangkap oleh bola naga gantung dan dijaga oleh penjaga naga hitam di pasar naga hitam. Kami akan melakukan yang terbaik untuk menyelesaikan bencana ini. Qing Wei tidak bisa tidak mengagumi, tempat ini layak menjadi salah satu dari 3 pasar gelap utama di negeri dongeng. Meskipun ada bola naga di langit, itu bukan tempat yang damai. Suyi berkata, karakter pendatang baru kemungkinan besar akan tertipu, atau bahkan kehilangan nyawanya jika dia bingung. Qing Wei tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, dulu, apakah Dao Jun Heilong tidak peduli? Suyi berkata dengan santai, mengapa repot-repot? Ini adalah pasar gelap. Selama aturan tidak dilanggar, apapun yang terjadi, naga tua itu akan menutup mata. Namun, ini adalah aturan masa lalu. Anda juga mengatakan bahwa naga tua itu sudah lama pergi. Sekarang pemilik pasar naga hitam masih belum diketahui. Begitu saya mengatakan ini, tawa terdengar. Kedua rekan Taois itu sopan. Saya ingin tahu apakah Anda berdua ada di sini kali ini. Apakah Anda memiliki sesuatu untuk dilakukan? Disertai oleh suara itu, seorang lelaki tua berjubah putih yang tampak baik hati melangkah maju dan menundukkan kepalanya. Suyi melirik pria itu dan berkata, lihat, lelaki tua ini adalah ular lokal di pasar naga hitam. Dia terlihat seperti sekelompok orang yang damai, tetapi dia sebenarnya adalah penjahat tua yang memakan orang dan tidak memuntahkan tulang. Cari tahu siapa dirimu, dan kamu dapat melakukan hal-hal kotor apapun. Kata-kata ini tidak disembunyikan, dan mereka hampir menunjuk ke pria tua berjubah putih itu. Qing Wei tercengang, berpikir. Wajah lelaki tua berjubah putih itu biru dan putih, dan dia tersenyum pahit, saya khawatir Anda salah paham, lelaki tua itu hanyalah karakter kecil yang menjalankan tugas di pasar naga hitam ini. Sebelum dia selesai berbicara, Suyi berkata dengan ringan, dalam 3 napas, segera menghilang di depan mataku, jika tidak, aku tidak keberatan menghapus kejahatan dan mempromosikan kebaikan, dan membalas mereka yang telah dibunuh olehmu, balas dendam. Kamu, pria tua berjubah putih itu kesal dan wajahnya ditarik ke bawah. Di kedalaman mata Qing Wei yang menawan dan indah, rasa dingin muncul. Pada saat ini, lelaki tua berjubah putih itu tampak seperti kelinci yang ketakutan, berbalik dan lari, menghilang dalam sekejap. Terjadi ledakan tawa di jalan-jalan terdekat. Sepertinya ini bukan pertama kalinya mereka berdua datang ke pasar naga hitam. Menarik, para tamu yang datang ke pasar naga hitam baru-baru ini menjadi semakin kuat. Bukankah itu mengatakan bahwa sekte semua jiwa akan mengadakan puja di pasar naga hitam? Mungkin karena inilah mereka menarik sekelompok tokoh besar di dunia peri. Ada bisikan di jalanan. Baru Qing Wei menyadari bahwa pertemuan Dharma mendatang dari sekte Wanling telah menyebar ke seluruh pasar naga hitam. Karena gereja semua jiwa memilih untuk mengadakan puja di sini, pasti ada hubungan yang tidak biasa dengan pemilik pasar naga hitam. Suyi berpikir keras. Dia berjalan langsung ke pedagang kaki 5 di pinggir jalan dan berkata, siapa pemilik pasar naga hitam ini sekarang? Penjual itu memutar matanya dan berkata tanpa sadar, mengapa saya harus memberi tahu Anda?
Suyi mengangkat tangannya dan melemparkan lusinan batu abadi. Apakah itu cukup? Penjual itu tersenyum dan meletakkan batu abadi dengan rapi, berkata, cukup, cukup. Sejujurnya, sekarang penguasa pasar naga hitam ini adalah Qilong Daojun. Asalnya misterius dan tak terduga, sejak dia duduk di pasar naga hitam, para abadi telah ada di sini, dan mereka tidak berani bertindak sembarangan. Suyi berkata, apa hubungan antara naga merah raja sejati dan naga hitam raja sejati? Penjual menggelengkan kepalanya dan berkata, itu tidak jelas. Melihat Suyi akan mengeluarkan batu abadi, penjual itu tersenyum masam dan melambaikan tangannya, saudaraku, bukannya saya tidak mengatakannya, saya benar-benar tidak tahu, bukan hanya saya, ada orang yang melakukan bisnis di seluruh jalan naga hitam. Orang tidak tahu. Setelah jeda, penjual merendahkan suaranya dan berkata, dengarkan saran saudaraku, di pasar naga hitam, jangan tanyakan tentang Qilong Daojun, jika tidak, itu akan menyebabkan masalah yang tidak perlu. Suyi sedikit mengernyit dan berkata, terima kasih. Dia pergi bersama King Wei. Penjual melihat sosok keduanya hanyut dan menggelengkan kepalanya, jadi dia tidak peduli apakah keduanya mendengarkan. Satu-satunya yang dia tahu adalah bahwa setelah tiba di pasar naga hitam, siapapun yang ingin mengetahui asal-usul Qilong Daojun akan berakhir buruk. Dalam perjalanan, King Wei mengerutkan kening, mengapa Raja Sejati Qilong tidak ingin orang-orang menanyakan asal-usulnya. Ini terlalu misterius. Suyi berkata dengan santai, jangan khawatir tentang ini. Keduanya berjalan di sepanjang Black Dragon Street. Saya harus mengatakan bahwa harta karun yang dijual di pasar naga hitam memang beragam dan aneh, dan kebanyakan adalah harta karun yang sulit dilihat di dunia luar. Beberapa harta karun yang hampir punah, atau menjadi legenda, juga bisa dilihat di sini. Yang lebih mengejutkan lagi, beberapa harta ini disebut sebagai benda terlarang yang tidak bisa dilihat di dunia luar. Misalnya, sisa-sisa keabadian, warisan seni rahasia beberapa kekuatan abadi, darah kehidupan beberapa kelompok etnis langka, Del. Di dunia luar, orang yang berani menjual barang seperti itu telah dikejar dan dibunuh berkali-kali. Tapi di Black Dragon Market, itu sudah biasa. Karakter Xianjun seperti King Wei sangat memukau dan membuat takjub. Dan semakin jauh Anda pergi ke kedalaman jalan Heilong, semakin langka dan aneh harta yang Anda lihat di sepanjang jalan. Kadang-kadang, Anda dapat menemukan harta karun yang bagus untuk barang-barang ini yang dijual di jalan, tetapi kebanyakan tidak berharga, dan hampir mustahil untuk menemukannya. Suyi berkata dengan santai, barang-barang yang sangat langka dan bagus semuanya ada di toko-toko yang buka di jalan. Dalam perjalanannya, dia juga jatuh cinta pada beberapa harta, tapi entah karena harganya yang keterlaluan, atau harta itu sendiri yang rusak. Setelah berkeliling selama hampir setengah jam, dia hanya menemukan 3 atau 2 tanaman obat mujarab dan beberapa batu peri biji spiritual yang dibutuhkan untuk budidaya. Selain itu, dia juga memesan kamar di sebuah penginapan. Bisnis penginapan sedang booming, Suyi menghabiskan banyak uang, dan hanya mendapat 1 kamar. Suyi tidak keberatan dengan ini. King Wei tidak mengatakan apa-apa. Kultivasi bertanya, mengapa Anda peduli dengan hal kecil ini? Tuan muda, para beku yang telah saya lihat di sepanjang jalan, ada ratusan makhluk abadi di alam semesta saja, dan ada lusinan makhluk abadi di alam maya. Ada 4 orang. Ini dia apa yang telah kita lihat, saya tidak dapat membayangkan berapa banyak karakter kuat yang tersembunyi di pasar naga hitam ini. King Wei berkata tiba-tiba. Untuk menghindari menarik perhatian, ketika dia datang ke pasar Heilong kali ini, Suyi menginstruksikan King Wei untuk mengubah gelarnya, jadi dia memanggilnya putranya. Suyi berkata dengan serius, memang agak tidak normal, mungkin ada hubungannya dengan pertemuan Dharma yang diadakan oleh agama Wanling. Pasar naga hitam adalah salah satu dari 3 pasar gelap utama di alam abadi. Tapi kecuali ada keadaan khusus, sulit untuk melihat begitu banyak sosok abadi berkumpul di sini. Suyi tiba-tiba bertanya, ngomong-ngomong, hambatan kultivasimu seharusnya sudah dipecahkan, kan? King Wei mendengus dan berkata dengan senyum manis, saya tahu bahwa saya tidak dapat bersembunyi dari kebijaksanaan Tuan, selir sekarang telah melangkah ke tahap tengah alam suci, berkat metode yang luar biasa, diberikan oleh tuannya, jika tidak, selirnya akan seperti ini. Saya khawatir akan sulit untuk maju lebih jauh di jalan. Suara itu penuh dengan kekaguman dan rasa terima kasih yang tak terhingga. Suyi tersenyum, mengeluarkan batu giok, menyerahkannya kepada King Wei, dan berkata, ini adalah metode rahasia, itu harus sangat cocok untuk keadaanmu saat ini. King Wei terkejut dan tersanjung. Ambillah. Suyi memasukkan batu giok itu ke King Wei dan terus bergerak maju. King Wei buru-buru menyusul dan berbisik, Tuan muda, kebaikan seperti itu tak terlupakan, dan di masa depan. Begitu saya mengatakan ini, ada suara melengking keras di kejauhan. King Wei mendongak dan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut, sepasang alis seperti modai mengerutkan kening, mengapa orang itu? Sudah ada rasa jijik di mata indah dan menawan itu. Suyi mendongak dan melihat stan peramal di sisi jalan. Pemilik warung adalah seorang lelaki tua yang lusuh, kurus kering, dengan wajah kuning dan kulit tipis, dengan sepasang mata segitiga dan rosacea.
Pada saat ini, seorang pria mengenakan jubah giok dan mahkota rambut menunjuk ke pria tua yang ceroboh dan memarahi. Apa artinya menghitung berkah dan kemalangan dunia? Kursi ini memiliki keberuntungan besar, dan bahkan para abadi memuji saya karena masa depan saya yang tak terbatas dan berkah yang mendalam. Mengapa saya datang kepada Anda, tetapi mengatakan bahwa saya adalah awan gelap di atasnya, keberuntungan dan kemalangan ada di antara. Pria berjubah giok itu jelas menghina, menginjak stan peramal, menatap lelaki tua yang ceroboh itu. Saya juga meminta kursi ini untuk membawakan Anda 10 ramuan tingkat suci. Tolong hancurkan bencana dan hilangkan bencana, Bah. Apakah Anda benar-benar berpikir kursi ini mengambil keuntungan dari Anda? Pria berjubah giok itu menakjubkan, dikelilingi oleh sekelompok pria kuat, yang membuatnya lebih agung dan terpisah. Pada saat ini, King Wei berkata melalui transmisi suara, Tuan, orang ini adalah Chongqi, putra suci agama Wanling. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1552. Sebelumnya, Suyi memandangi lelaki tua ceroboh yang merupakan seorang peramal. Ketika saya mendengar transmisi suara King Wei, saya terkejut. Chongqi, keabadian sejati dari alam iblis, yang ingin menjadi pendamping Tao dengan King Wei, yang berada pada tingkat keabadian, dia disebut sebagai pemberani. Suyi memandang orang ini sejenak, dan mengerti. Unicorn berat ini memiliki napas yang sangat tidak jelas dan berat di tubuhnya. Tidak mengherankan, itu seharusnya napas darah Kirin. Kirin, binatang suci bawaan yang kuno dan kuat. Unicorn, jantan. Lin, perempuan. Namun, kekuatan garis keturunan di Chongqi ini jelas tidak murni, memperlihatkan aura yang aneh dan campur aduk. Tidak diragukan lagi, orang ini bukan keturunan unicorn berdarah murni. Jika tidak, kekuatan garis keturunannya tidak akan tercampur. Suyi membuat penilaian, orang ini ingin menjadi mitra Tao dengan King Wei. Saya khawatir itu tidak sesederhana nafsu. Tidak ada cara untuk berbuat baik atau buruk, hanya orang yang menyebut dirinya sendiri. Kamu tidak percaya, mengapa kamu masih memfitnah yang lama? Di belakang stan peramal, lelaki tua yang ceroboh itu menghela nafas dan terlihat sangat sedih. Pencemaran nama baik, percaya atau tidak, pembohong tua ini akan membunuhmu sekarang. Pada saat ini, seorang pria parubaya kurus di sampingnya berbisik, Putra Suci, Xianjun King Wei ada di sini. Chongqi tertegun sejenak, lalu menoleh dan melihat sosok yang dikenalnya berdiri di kejauhan. Bahkan dengan topi bambu, sikapnya yang tiada taraf masih membuat mata Chongqi bersinar. Beruntung kali ini kau pembohong tua. Chongqi mendengus dingin, lalu berbalik dan berjalan menuju King Wei. Ada senyum di wajah tampan, dan berkata, Nona King Wei, kita bertemu lagi. Apakah ini takdir yang telah lama ditakdirkan? Dia mengenakan jubah giok dan memiliki sosok tinggi. Dia memang sangat tampan dan luar biasa. Tapi sepasang mata King Wei yang tersembunyi di bawah pinggiran topinya menunjukkan rasa jijik. Chongqi tertegun sejenak, lalu dia tidak bisa menahan tawa, dan berkata, kita akan menjadi keluarga di masa depan, tidak peduli dengan etiket dan aturan. Berbicara, dia melirik Suyi yang berada di samping King Wei dan berkata, siapa ini? Tidak menunggu King Wei menjawab, dia tersenyum dan berkata, biar ku tebak, pasti pelayan yang berjalan di samping Nona King Wei, kan? Minion. Suyi mengangkat alisnya sedikit, dan sekilas, Chongqi melakukannya dengan sengaja. Saya sama sekali tidak peduli siapa saya akan memakai topi, antek, dan mempermalukannya. Ini juga menunjukkan betapa mendominasi dan mendominasinya putra suci segala jiwa ini. Wajah cantik King Wei tenggelam, tepat ketika dia akan mengatakan sesuatu, Suyi melambaikan tangannya dan berkata, biarkan dia keluar, atau dia akan dibunuh. Sebuah kata berkibar, tapi rasanya seperti guntur di tanah. Chongqi tidak percaya, senyum di wajahnya menghilang, apa yang baru saja kamu katakan? Di kedalaman sepasang matanya, ada kilau haus darah dan iblis yang melonjak, yang menakjubkan. Suasana di sekitar mendadak hening dan sunyi. Orang-orang kuat di belakang Chongqi semuanya menunjukkan penampilan yang buruk. Di masa lalu, King Wei mungkin memilih untuk bersabar dan menyerah karena keraguannya tentang agama semua jiwa. Tapi sekarang Suyi ada di sini, dia tidak takut pada segalanya. Apakah kamu tidak mendengarku? Kekuatan yang menakutkan meliputi King Wei, keluar atau mati. Tiba-tiba, di sebelah Chongqi, pria parubaya kurus berdiri dan mengerutkan kening. Yang mulia King Wei, apakah Anda melangkah terlalu jauh? Wajah Chongqi muram, dan dia menatap King Wei dengan dingin, seolah menunggu penjelasan. Mata menawan King Wei penuh dengan niat membunuh, dan dia berkata dengan acuh tak acuh, dalam 3 jari, jika kamu tidak pergi dengan benda seperti idiot ini, aku akan membunuhmu bersama. Berbicara seperti ombak yang dingin, suasana menjadi tegang. King Wei, kamu, Chongqi sangat marah, dan hendak mengatakan sesuatu, tetapi dihentikan oleh setengah baya kurus. Dia telah melihat bahwa King Wei memiliki sikap tegas dan benar-benar berani membunuh orang di pasar naga hitam ini. Yang mulia King Wei, dalam 3 hari akan diadakannya konferensi Fa, jadi Anda bisa melakukannya sendiri. Pria parubaya kurus itu meletakkan kata-kata ini dan berbalik bersama Chongqi dan yang lainnya.
Ini akan segera hilang. Gejolak ini juga menarik perhatian banyak orang di sekitar, dan mereka sangat terkejut. Identitas Su Yi dan Qing Wei juga membangkitkan rasa penasaran banyak orang. Tapi tidak ada yang berani maju dan mengganggu. Apakah kamu khawatir? Su Yi bertanya. Qing Wei berbisik, saya tidak khawatir sama sekali, hanya sedikit malu. Malu, karena selirku, aku membuat masalah bagi putranya. Su Yi tertawa terbahak-bahak. Apa ini? Dia berjalan lurus ke arah meramal di kejauhan. Adapun konflik yang baru saja terjadi, dia sudah lama melupakannya. Qing Wei dengan cepat mengikuti. Meskipun Xianjun Qing Wei menolak pengejaranku berkali-kali sebelumnya, dia tidak berani benar-benar merobek wajahnya, tapi hari ini, dia benar-benar mempermalukanku di depan umum. Pasti ada alasan untuk ini. Mata Chongqi merah dan wajahnya muram dan mengerikan. Ini sedikit tidak biasa. Si kurus setengah baya merenung, mungkin, Xianjun Qing Wei telah menemukan kartu truf untuk diandalkan. Chongqi mengerutkan kening dan berkata, bukankah itu berarti Raja Abadi Liu Yun dari Xiao Ruixia mengalami malapetaka yang tidak dapat diselesaikan, dan dia telah mundur. Lalu Qing Wei tidak tahu, dan benar-benar merobek kita. Konsekuensi dari wajah yang rusak. Si setengah baya yang kurus berkata dengan hangat, Putra Suci, jangan khawatir tentang ini, ketika pertemuan Dharma diadakan dalam 3 hari, saya dapat menjamin bahwa Xianjun Qing Wei akan menundukkan kepalanya. Chongqi menghela nafas, aku tidak khawatir dia tidak akan menundukkan kepalanya, tapi itu terlalu memalukan. Terutama bajingan di sebelah Qing Wei, dia harus dipotong dengan 1000 luka. Pria kurus setengah baya itu tersenyum dan berkata, itu 1000 luka. Namun, kita harus menunggu sampai konferensi Fa diadakan. Chongqi menarik napas dalam-dalam, dan matanya berbinar, aku bisa membedakannya. Di depan stan meramal, gantung bendera dengan bait di atasnya. Lihatlah matahari dan bulan di telapak tanganmu, dan hitung hal-hal baik dan buruk di dunia. Su Yi memandangi bendera itu dengan penuh minat. Di belakang stan peramal, pria tua berhidung tidak terawat, bermata segitiga, dan ceroboh juga melihat ke arah Su Yi dan Qing Wei. Ketika melihat sosok Qing Wei yang anggun dan bangga, lelaki tua itu mendengus, menelan ludahnya, dan tampak menyedihkan. Qing Wei mengerutkan kening. Sebelumnya, mengapa Chongqi tidak membunuh bajingan tua ini? Tangan berjubah lengan sedikit gemetar tak terkendali. Kuplet atas dan bawah kuplet ini harus ditambahkan secara terpisah. Su Yi berkata pada dirinya sendiri, di akhir tautan pertama, Anda harus menambahkan kalimat, tergantung pada suasana hati Anda, dan di akhir tautan kedua, Anda harus menambahkan kalimat, itu perlu untuk menambah uang. Qing Wei memiliki sedikit rasa dan tidak bisa menahan tawa. Di belakang stan, lelaki tua ceroboh itu tiba-tiba bangkit dan hendak pergi. Berhenti. Su Yi berbicara. Kata-kata yang sangat sederhana dan santai. Tidak ada ancaman apapun. Angkat tanganmu tinggi-tinggi, jangan mempermalukan orang tua itu. Mata Su Yi penuh arti dan dia berkata, kamu bisa menipu orang lain, tetapi kamu tidak bisa menipuku. Ini seperti yang kamu berikan kepada orang itu barusan, tapi itu tidak ambigu sama sekali. Pria tua yang ceroboh itu tampak murung beberapa saat, dan dengan ragu-ragu berkata, berani bertanya yang mulia di mana tempat suci. Su Yi berkata, apakah kamu benar-benar ingin terus berpura-pura? Di negeri dongeng ini, sangat sedikit orang yang bisa mengenalinya, dan bajingan tua ini adalah salah satunya. Bahkan, Su Yi tidak pernah menyangka akan bertemu lelaki tua ini di pasar naga hitam. Pria tua yang ceroboh itu tersenyum canggung dan berkata, bukannya aku berpura-pura bingung, aku benar-benar tidak percaya. Mata Su Yi sangat halus, dan dia berkata, aku tidak percaya, hidupmu orang tua itu sangat sulit, kamu bisa hidup sampai hari ini, dan sepertinya kamu masih hidup dan dengan baik. Pria tua yang ceroboh itu tersenyum kecut dan menggelengkan kepalanya, aduh, situasi Lauzi tidak sebaik sebelumnya. Setelah bencana abadi itu, sampai sekarang, dia hampir tidak bisa bertahan hidup di dunia. Mencari tempat untuk minum. Su Yi Dao. Pria tua yang ceroboh itu menolak tanpa ragu-ragu, dan berkata, saya telah menyebabkan terlalu banyak bencana dan malapetaka di tahun-tahun masa lalu saya yang panjang, dunia. Sebelum dia selesai berbicara, Su Yi meraih bahunya, membawanya kepadanya, dan berkata sambil tersenyum, kamu sumpah bajingan tua, kamu bahkan tidak percaya pada surga, ayo pergi. Dia hanya bisa menyeret lelaki tua ceroboh itu pergi. Qing Wei mengikuti dengan cermat, merasa sangat tidak nyaman. Pada saat ini, bagaimana mungkin dia tidak melihat pria tua seperti bajingan ini? Pada kenyataannya, kemungkinan besar adalah seorang pertapa. Di restoran, menghadapi makanan lezat di atas meja, lelaki tua yang ceroboh itu tidak nafsu makan sama sekali. Sebaliknya, dia menghela nafas dan mengerutkan kening. Su Yi menjaga dirinya sendiri saat minum dan berkata sambil tersenyum, jawab aku beberapa pertanyaan dan aku akan membiarkanmu pergi. Tidak bisa menjawab. Pria tua yang ceroboh itu dengan hati-hati menyelidiki. Tidak bisa. Su Yi mengangkat gelasnya dan meminumnya, jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu menyimpulkan rahasia surga dan ramalan. Pria tua yang ceroboh itu tampaknya diam-diam merasa lega,
menyeringai dan berkata, katakan lebih awal. Dia mulai makan dan minum, dan mulutnya penuh minyak. Suyi menggosok gelas anggur dengan ujung jarinya, matanya dalam, dan dia berkata, bagaimana musuh yang menyerangku dengan Sue Xiaozi bersama saat itu menemukan tempat peristirahatanku. Pada awalnya, Wang Ye diserang oleh sekelompok musuh yang tak tertandingi ketika dia mundur, yang akhirnya memicu pertempuran malam abadi, yang mengejutkan dunia. Sebelum reinkarnasi Wang Ye, dia memiliki keraguan di dalam hatinya. Dia tidak tahu bagaimana musuh-musuh besar itu menemukan retretnya. Potongan daging yang baru saja dimasukkan lelaki tua ceroboh ke dalam mulutnya disemprotkan, dan batuk kering yang hebat. Dia berkata dengan marah, mengapa kalian semua berpikir bahwa Laozi tahu tentang ini? Mata Suyi berkilat aneh, dan dia berkata dengan heran, apakah ada orang lain yang mencarimu untuk menanyakan hal ini? My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1553. Pria tua yang ceroboh itu terlihat sangat tidak nyaman, dan berkata tanpa daya, saya hanya bisa mengatakan, saya benar-benar tidak tahu alasannya. Suyi menatap lelaki tua yang ceroboh itu dan berkata, aku bertanya, siapa yang memintamu menanyakan hal ini? Pria tua yang ceroboh itu terdiam beberapa saat, dan menghela nafas, ini Kaisar Xinglu. Itu dia. Suyi berbisik pelan, sesosok wanita dengan rambut panjang seperti darah muncul di benaknya, berdiri di langit berbintang, bintang-bintang melengkung, dingin dan sombong, dan bangga sebagai dewa. King Wei, yang duduk diam di satu sisi, juga terkejut. Kaisar Xinglin, dunia abadi Beiming-hai, salah satu dari 3 kaisar iblis besar. Suyi teringat sesuatu. Ketika dia berada di era setan, dia bertemu dengan seorang abadi bernama Mujing, yang berasal dari klan King Sangmu. Eksploitasi militer. Leluhur klan King Sangmu bernama Ziarah Kayu, pernah mengikuti Wang Ye untuk melayani. Mujing, keturunan peziarah kayu. Pada saat itulah Suyi mengetahui bahwa pada awalnya, Mujing diperintahkan oleh Kaisar Xinglu untuk menyusup ke Kamcakrawala darah untuk melayani. Alasannya sangat sederhana. Setelah Wang Ye diserang oleh sekelompok musuh yang tak tertandingi, itu menyebabkan seluruh dunia bergetar. Semua orang percaya bahwa Kaisar Malam Abadi, yang pernah mendominasi suatu era sudah berakhir jatuh. Tapi Kaisar Xinglin tidak berpikir demikian. Dia telah merencanakan selama bertahun-tahun, diam-diam menghubungi banyak kekuatan abadi, dan mengatur sekelompok orang kuat untuk menyelinap ke kamp tempat musuh tak tertandingi itu berada. Di antara mereka, Mujing dari klan King Sangmu dikirim untuk bertugas di kamp Kalajengking Darah. Dia benar-benar punya hati, dia akan memintamu bajingan tua untuk menanyakan hal ini. Suyi menghela nafas dengan emosi. Pria tua yang ceroboh itu menggigit daging dan tulang, pipinya membengkak, dan berkata dengan samar, ini sudah lama sekali, sejak zaman keabadian, saya tidak pernah melihat pembunuh itu lagi. Seorang wanita yang tidak berkedip. Setelah jeda, dia menghela nafas, ini disebut perjalanan waktu, segalanya berbeda, bunga serupa setiap tahun, dan orang berbeda setiap tahun. Suyi diam-diam menyesap anggur dan berkata, kalau begitu jangan bicara tentang masa lalu, izinkan saya bertanya kepada Anda, mengapa Sue Xiaozi dan orang-orang tua yang berdiri di atas jalan abadi menyusut? Bangun, bencana apa yang mereka hindari? Qi Fufeng pernah menyebutkan bahwa barang antik lama di atas alam Raja Abadi memiliki semua jejak tersembunyi dari dunia, dan mereka tampaknya menghindari bencana. Pria tua yang ceroboh itu tidak berani membicarakannya, dia mencelupkan ujung jarinya ke dalam anggur dan menulis 2 kata di atas meja. Buruk. Mata Suyi sedikit menyipit, dan dia berkata, ini ada hubungannya dengan para dewa. Pria tua yang ceroboh itu mengangguk dan berkata, hal-hal ini hanyalah beberapa tanda, tetapi tidak ada yang berani peduli dengan karakter yang berdiri di atas jalan abadi, karena... Omong-omong, dia merendahkan suaranya dan mengatakan rahasia yang menghancurkan dunia. 39.000 tahun yang lalu, Biksu tua Kingku, dari kuil Lianhua di Xiangzu mengalami kesengsaraan terlarang. Kehilangan miliknya berkultivasi dalam 1 malam, tubuhnya busuk dan jiwanya hancur. Sebelum dia meninggal, dia hanya meninggalkan kalimat, jika kamu tidak bisa bertahan dari 5 penurunan surga dan manusia, jangan bicara tentang King Kong tidak buruk. Hati Suyi sangat menakjubkan. Biksu tua Kingku, juga dikenal sebagai Buddha Fatian. Dulu, dia adalah sosok mitos yang menginjakan kaki di puncak Immortal Dao. Siapa yang mengira mitos seperti itu akan lenyap di bawah bencana yang aneh? Yang disebut malapetaka itu ada hubungannya dengan malapetaka surga dan manusia. Suyi berpikir keras. Pria tua yang ceroboh itu menghela nafas, saya tidak tahu, saya hanya tahu bahwa orang-orang tua yang selamat dari era kejatuhan abadi semuanya bersembunyi satu persatu, jangan sampai mereka mengikuti jejak yang lama, Biksu Kingku. Selanjutnya, Suyi mengajukan lebih banyak pertanyaan. Suyi tidak berdaya. Dia juga tahu bahwa jika dia bisa mengatakannya, bajingan tua itu tidak akan pernah menyembunyikannya. Jika kamu tidak bisa mengatakannya, kamu akan membunuh bajingan tua ini, dan kamu bahkan tidak akan bertanya sepatah kata pun. Pertanyaan terakhir, siapa orang suci Taois Cilong yang duduk di pasar naga hitam sekarang?
Su Yi bertanya. Pria tua yang ceroboh itu tertegun, matanya tiba-tiba menjadi aneh. Dia tersenyum dan berkata, saya berjanji untuk tidak mengungkapkan asalnya, tetapi jika Anda melihatnya, Anda akan dapat melihat asalnya di sekilas. Berbicara, dia menyeka noda minyak dari mulutnya dengan lengan bajunya, dan berkata, saya telah melanggar sila saya berkali-kali hari ini dan mengatakan terlalu banyak hal yang tidak boleh saya katakan, jadi saya harus melakukannya, meninggalkan. Su Yi berkata, mau kemana? Pria tua yang ceroboh itu berkata tanpa ragu, selama aku tidak bertemu denganmu, aku bisa pergi kemanapun di dunia ini. Su Yi, dia membelai dagunya dan berkata, apakah kamu melihat sesuatu dariku? Ada nada kesal dalam suaranya. Su Yi tertawa dan berkata, lupakan saja, aku tidak akan memaksamu. Pria tua yang ceroboh itu bangkit dan berjalan pergi. Su Yi tidak berhenti, tetapi lelaki tua yang ceroboh itu berjalan di tengah jalan, tetapi ragu-ragu sejenak, lalu menoleh dan berkata, saya sangat senang melihat pembunuh Anda masih hidup. Suara itu masih bergema, dia meluncur pergi dan menghilang. Su Yi tertawa. Bajingan tua ini masih sama seperti dulu. Tuan muda, apakah peramal tua itu makhluk yang luar biasa? King Wei mau tidak mau berkata. Su Yi menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, tidak, itu bajingan tua yang licik yang paling takut pada 3 hal dalam hidupnya. Satu adalah masalah, yang lain adalah malapetaka, yang ketiga adalah kematian dini, dan dia ada di mana-mana. Ada banyak masalah bau. Mata Su Yi berkilat mengingat, dulu, banyak orang tua memintanya meramal. Awalnya berpikir bahwa dia bisa menggunakan teknik ramalannya untuk mencari keberuntungan dan menghindari nasib buruk, dan mengubah keberuntungan mereka. Mereka semua dibunuh olehnya. King Wei tercengang, dia tidak bisa menahan tawa. Su Yi juga tersenyum dan berkata, untuk alasan ini, dia disebut penguasa berita buruk, dan terlebih lagi, dia disebut dewa wabah. King Wei ingin tahu dan berkata, Tuan, mengapa dia tidak berani meramal nasibmu? Su Yi berkata, dia melakukannya sekali. Tetapi ketika dia sedang meramal, dia mendapat serangan balasan dan hampir mengambil nyawanya. Sejak saat itu, dia menganggapku sebagai malapetaka, kalau tidak dia akan menikahiku. Saya memiliki jejak koneksi, selama Anda melihatnya, Anda harus bersembunyi sejauh mungkin. King Wei mengerti. Beritahu orang lain demi uang. Menceritakan nasib kaisar, mengerikan. Puas dengan anggur dan makanan, Su Yi dan King Wei pergi, dan tidak lama kemudian, mereka sampai di sebuah toko bernama Bukilu, di pasar Heilong. Su Yi berniat menjual semua harta yang tidak terpakai. Setelah menyatakan niatnya, King Wei menunggu di luar, sementara Su Yi dibawa ke ruangan terlarang oleh pelayan. Di ruang rahasia, seorang lelaki tua berjenggot duduk dengan malas. Dia adalah penilai harta Bukilu. Setelah melihat Su Yi, dia berkata langsung, saya mendengar bahwa Anda ingin mengirim sekumpulan barang bagus, dan jumlahnya cukup, lalu keluarkan dan biarkan aku orang tua itu telah melihatnya, harganya mudah dikatakan. Su Yi melambaikan jubah lengan bajunya. Kecelakaan. Setumpuk harta muncul seperti gunung, dan Yingdu penuh dengan kecemerlangan. Meskipun itu berharga, itu tidak berguna untuk kultivasi Su Yi. Pria tua berjenggot itu tertegun sejenak, lalu tiba-tiba dia duduk tegak dan melangkah maju untuk menyaring mereka satu persatu. Su Yi duduk di satu sisi dengan santai dan menunggu dengan sabar. Setelah waktu yang lama, lelaki tua berjanggut itu menenangkan pikirannya, duduk kembali di kursinya, dan berkata, maafkan lelaki tua itu untuk mengatakan bahwa meskipun ada banyak harta, tidak banyak harta karun, dan tentu saja mereka tidak bisa dijual. Sungguh harga yang bagus. Su Yi tertawa, tidak perlu menurunkan harga, dan aku tidak suka menawar. Aku akan memberimu nomor dan mengambil 10.000 keping batu giok abadi bermutu tinggi. Ini harta adalah milikmu. Sebuah giok abadi bermutu tinggi bernilai 100 batu abadi. 10.000 adalah sejuta batu peri. Karena Anda ingin bergerak, harganya hanya 60% dari harga pasar. Dia ingin terus berbicara, tetapi Su Yi sudah menyela, jika kamu merasa kehilangan, lupakan saja. Setelah mengatakan itu, dia berdiri, menyingkirkan harta di seluruh tanah, dan berbalik. Bagus sekali. Pria tua berjanggut itu tidak bisa duduk diam dan berkata, tunggu, Yang Mulia. Su Yi berhenti sejenak dan berkata, tidak perlu bicara omong kosong, kamu hanya perlu menyatakan posisimu dan menerima syarat yang aku tawarkan. Pria tua berjanggut itu tampak murung beberapa saat, dan akhirnya mengeluarkan satu kata, ya. Su Yi kemudian berbalik dan kembali, menyeringai, jangan berpura-pura rugi besar, syarat yang saya kutip sudah cukup untuk membuat Anda banyak uang. Yang Mulia, Su Yi berkata dengan acuh tak acuh, mengapa, Anda masih ingin membagikan detail saya? Pria tua berjanggut itu berkata dengan penuh minat, Yang Mulia, tunggu sebentar. Berbicara, dia bangkit dan meninggalkan ruang rahasia. Tidak lama kemudian, dia mengambil harta penyimpanan dan menyerahkannya kepada Su Yi, 10.000 keping giok abadi bermutu tinggi, silakan lihat. Su Yi memeriksanya secara acak, mengangguk, dan menyerahkan harta itu kepada lelaki tua berjanggut itu. Dia berdiri dan hendak pergi ketika dia tiba-tiba teringat sesuatu,
dan segera mengeluarkan 500 keping giok peri dan meletakkannya di atas meja. Ini uang tutup mulut. Jika berita itu bocor, konsekuensinya tanggung sendiri. Suyi menatap lelaki tua berjanggut itu dalam-dalam dan berbalik. Pria tua berjanggut itu tampak ragu-ragu untuk beberapa saat. Dia menyadari bahwa kali ini dia tidak hanya bertemu dengan karakter yang berpengetahuan luas, tetapi juga seorang keras kepala yang jelas-jelas familiar dengan aturan tak tertulis dari pasar naga hitam. Misalnya, biaya tutup mulut ini, bahkan pelanggan tetap yang sering memasuki pasar naga hitam pun tidak jelas. Jika seseorang menjual barang curian, seseorang dapat menyimpulkan banyak rahasia dari barang curian tersebut. Dan rahasia ini seringkali dapat dijual dengan harga yang menarik. Ini adalah aturan yang tidak diucapkan. Rata-rata orang tidak tahu. Terutama kali ini, orang tua dengan janggut sangat jelas bahwa jika dia menjual berita tentang kumpulan barang curian ini ke Sekte Taiking dan Yunji Xianfu melalui saluran tersembunyi, dia pasti akan dapat menukar banyak uang. Karena itu, lelaki tua berjanggut itu jatuh ke dalam jurang yang dalam. Jual, masih belum menjual. Bagi rekan-rekan pencinta My Novel, mohon dukungan, tekan like dan subscribe, agar Mimin tambah semangat lagi. Terima kasih.